Ya, halo rekan-rekan. Saya akan membahas tentang jurnal. Ya, jurnal. Nah, ini saya akan membahas jurnal. Artinya jurnal itu apa sih? Terus manfaatnya, ya dimanfaatkan untuk apa? Terus sistematikanya, kalau bikin jurnal itu apa aja sih sistematikanya ya? Nah, saya mulai di arti ya. Jurnal memiliki arti sebagai catatan-catatan yang dipublikasikan ya, catatan-catatan tuh jurnal tuh. Jadi banyak macamnya jurnal tuh, jurnal olahraga, jurnal ilmiah, jurnal akademis, jurnal penelitian. Ya, itu. Jadi jurnal tuh banyak ya. Implementasinya bisa digunakan ya pada berbagai hal seperti jurnal ilmiah, jurnal akademik, jurnal kesehatan dan sebagainya. Banyak jurnal tuh. Nah, secara khusus saya akan membahas jurnal ilmiah, jurnal akademis. Jurnal ilmiah adalah catatan-catatan yang didukung dengan ilmu atau teori dan menjadi kajian teoritis, ya. Ada kajiannya. Terus jurnal akademis adalah catatan-catatan yang bernilai akademik, ya. Jurnal akademik sama aja. Jadi catatan yang bernilai akademik. Jurnal ilmiah atau akademik merupakan hasil dari penelitian atau kajian. Ya, itu ya. Jadi jurnal ilmiah atau akademik merupakan hasil dari penelitian atau kajian. Itu jurnal ya, jurnal ilmiah atau jurnal akademik. Nah, sekarang akademik itu apa sih? Nah, ini yang harus Anda tahu atau rekan-rekan tahu. Akademik itu pengertiannya adalah proses menjadi lebih baik gitu akademik ya. Kebenaran dalam mengetahui dan selanjutnya memilih cara mencapai tujuan. Nah, itulah akademik ya. Jadi jurnal akademik adalah sama juga artinya dengan jurnal untuk mencapai yang lebih baik ya, untuk suatu tujuan, gitu kan. Tapi pada pemahamannya sih jurnal ilmiah dengan jurnal akademik ya itu juga ya. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya. Manfaat jurnal itu apa? Manfaat jurnal itu adalah menjadi referensi atau bahan pembanding ya untuk dijadikan kajian dari suatu penelitian. Ya, menjadi referensi bahan pembanding untuk dijadikan kajian dari suatu penelitian ya. Kemudian manfaat jurnal itu adalah merupakan referensi utama ataupun referensi yang melengkapi teori dari buku teks atau sumber lainnya ya. Dia melengkapi, jadi ada buku teks, ada jurnal, ada juga dari Google dan sebagainya. Ini melengkapi nih, ya melengkapi menjadi kajian ya. Apa saja yang diambil dari jurnal untuk dijadikan pembanding ya, itu ya. Jadi kalau ada jurnal, buat apa yang diambilnya? Nah, itu yang suka jadi pertanyaan. Apakah cuma dilihat aja? Enggak ya. Bahan jurnal yang dijadikan pembanding biasanya adalah tujuannya. Ya, kita harus tahu tujuannya. Oh, tujuannya apa nih? Nah, sedangkan penelitian saya tujuannya ini. Nah, harus kenapa yang dari jurnal tujuan ini terus kita ini. Nah, ini kita berikan ulasan ya. Metodenya. Kemudian hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian atau kesimpulan itu yang diambil di jurnal ya. Jadi tujuan, metodenya kayak gimana? Terus hasil penelitian atau kesimpulan. Nah, bandingkan dengan yang kita punya nih, yang mau kita buat penelitiannya. Nah, itu ya. Jadi itu manfaatnya jurnal ya. Jadi kalau selama ini ada yang bertanya jurnal itu apa dan bagaimana, nah, ini saya jelaskan ya. Nah, kemudian sistematika. Nah, ini bagi yang mau bikin jurnal, sistematika. Apa aja sih sistematika supaya bisa jadi jurnal? Ya. Satu, abstrak yang berisi rumusan masalah ya. Kemudian juga hasil ya, ini ditambahkan nih, tambah hasil nih ya, ditambah hasil. Jadi bukan rumusan masalah aja, hasilnya ya abstrak ya. Ini saya kurang nih, maaf nih ya. Nah, abstrak ini biasanya ada juga yang minta abstrak itu tidak lebih dari 200 kata ya, nanti dihitung ya kata-katanya ya. Abstrak ya, jadi rumusan masalah dan hasil ya. Terus yang kedua, pendahuluan. Lengkap pendahuluannya dengan sumber rujukan ya. Nah, jadi sumbernya harus ada tuh pendahuluan. Makanya kalau pendahuluan misalnya nggak lengkap itu nggak bisa diterima jadi jurnal ya.
Jadi harus ada sumber rujukan ya, referensi ya, karena itu penting ya. Terus yang ketiga, tujuan penelitian ya. Jadi di jurnal itu harus disebutkan tujuannya apa, ya, tujuan dibuatnya penelitian itu ya. Kemudian yang keempat, hasil, baik itu hasil uji reliabilitas, validitas ya, hasil uji hipotesis, kalau kuantitatif ya, hasil penelitian lapangan ya. Penelitian lapangannya apa, kan ada wawancara, ada pembayaran angket, nah itu disebutkan hasil penelitiannya ya. Yang kelima, pembahasan yang telah dikaitkan dengan sumber rujukan yang relevan ya. Pembahasannya itu harus dikaitkan dengan sumber rujukan ya. Rujukan itu ya teori-teori itu, teramah jurnal sebelumnya, penelitian terdahulu itu jurnal ya, penelitian terdahulu apa penelitian terdahulu ya sama aja, jurnal penelitian terdahulu ya itu juga ya. Pembahasan yang telah dikaitkan dengan sumber rujukan yang relevan ya. Jadi jangan rujukannya yang nggak relevan ya. Yang keenam, kesimpulan ya. Yang ketujuh, referensi atau pustaka. Jangan lupa, saya dalam rangkaian penelitian selalu saya sampaikan bahwa kesimpulan itu menjawab masalah, perumusan masalah. Oke, ya itulah jurnal ya. Sekilas jurnal supaya rekan-rekan mendapat inspirasi atau mendapat masukan dari saya. Jurnal itu apa, bagaimana, dan caranya. Oke, sampai ketemu lagi.